Eh, Oke, teman-teman, shalom semuanya. Ya, hari Belum. ini ada kuis. Shalom, shalom. Ini materi tambah Shalom. materi ini yang saya sampaikan sebentar lagi. Nah, itu mungkin akan masuk juga ya. Oke, saya melanjutkan atau menyelesaikan materi yang sebelumnya. Tadi apa menyambung dari yang Pak Lepri sampaikan ya, mengenai bagaimana kita sebagai umat pilihan ya, respon yang benar itu seperti apa. Oke, sebentar, share screen. Nah, jadi topik mengenai umat pilihan Bapak Ibu, Saudara semua, ya seringkali kita apa hanya fokus ya, fokus bagaimana kita mensyukuri bahwa kita umat yang terpilih ya, umat pilihan. Ya, tapi tidak pernah, mungkin jarang mendalami apakah sebagai umat pilihan kita sudah memilih Tuhan, ya, memilih Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang benar-benar mempengaruhi seluruh hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya perjalanan bagaimana dari sejak penciptaan ya sampai sekarang ya, bagaimana penyertaan Tuhan di bangsa Israel, kita lihat bahwa betapa Tuhan itu totalitas ya dalam melakukan pilihannya. Jadi Tuhan Elohim Yahweh sudah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya yang dirancang oleh Allah untuk bisa melahirkan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itu eh, totalitas, artinya benar-benar Allah setelah menetapkan satu pilihannya ini, dia nggak kemana-mana. Ya, walaupun bangsa Israel itu berkali-kali mengecewakan, ya, berkali-kali tidak taat, bahkan sampai memberontak, ya, eh, Allah tidak goyah, gitu ya, tidak berubah keputusannya untuk tetap menjadikan bangsa Israel itu sebagai umat terpilih untuk melahirkan ya Sang Mesias, untuk memuluskan, untuk apa menyediakan jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Karena kalau tidak ada juru selamat ya tentu saja seluruh umat manusia binasa. Nah, yang eh, saya mau soroti di sini Bapak Ibu ya, eh, kita harus memberi respon yang sama. Jadi kalau di satu pihak Allah yang mau menyelamatkan kita, memilih ya satu umat pilihan untuk menggenapi rencananya, dia tetap setia walaupun ya partnernya ini ya umat ini tidak setia ya di dalam perjalanan bangsa Israel seringkali bangsa Israel itu menyimpang ya tidak setia terhadap terhadap arahan atau perintah Allah. Tapi setelah Allah menetapkan ya tujuannya, menetapkan pilihannya, dia tidak tuh Allah itu tetap tuh sama-lamanya tidak goyah. Nah, sebenarnya hal yang sama kita juga untuk mengimbangi ya pilihan Allah kita sebagai umat pilihan, kita juga harus memilih Tuhan ya sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Nah, ini yang seharusnya tidak bisa terjadi otomatis ya. Kalau kita dilahirkan sebagai orang Kristen, kita ke gereja, ya apa namanya, mengenal Tuhan, kita ada dalam lingkungan gereja, ya. Dulu kita berpikir bahwa ya otomatis kita sudah memilih Tuhan, ya memilih Tuhan sebagai prioritas hidupnya, ya. Tapi kita masih secara dangkal memahami apa itu memilih Tuhan. Seharusnya memilih Tuhan itu membuat ya seluruh hidup kita itu tercengkram atau seluruh hidup kita itu eh, akan mengalir bersama Tuhan. Artinya seluruh tindakan kita itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak ada penyimpangan. Nah,
implikasi apa namanya yang kelihatan bahwa kita benar-benar sudah memilih Tuhan adalah ya kualitas hidup kita ya. Kualitas hidup kita seperti yang tadi Pak Lepdi ungkapkan ya. Kalau kita hanya baru mendengar firman, baru memahami, baru mengerti secara pengetahuan ya, dan praktek hidupnya tidak sesuai, sebenarnya pada dasarnya secara fakta kita belum memilih Tuhan ya. Belum memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai satu-satunya prioritas hidup kita. Nah, jadi materi tentang umat pilihan ya saya membawa untuk sebagai bahan kontemplasi ya, bahan perenungan kita bahwa di satu sisi kita memang sudah diberi kesempatan Tuhan sebagai umat pilihan, tapi sisi lain itu ada tanggung jawab di mana kita harus meresponinya dengan sungguh-sungguh dengan sekuat-kuatnya ya. S- eh, Benar-benar apa bisa memberikan kualifikasi yang sama ya dengan apa yang Tuhan sudah lakukan ya. Jadi kita harus memandang hubungan kita dengan Tuhan itu suatu perjanjian ya, covenant ya, perjanjian. Bukan sekedar antar sang pencipta dengan yang diciptakan itu eh, apa ya hamba dan Tuhan dan hamba saja ya, yang di mana yang di bawah ini ya selalu ngikutin gitu. Nah, kita tahu bahwa ternyata Allah walaupun kita ciptaan yang akan ingin membawa kualitas hubungan kita dengan Dia, dengan Sang Pencipta ini satu satu hubungan yang nggak bisa dikatakan sejarah, tapi satu hubungan yang bisa apa terjalin secara maksimal. Artinya bisa saling melengkapi bahkan sampai level sebagai sahabat, bukan sebagai hamba dan Tuhan saja, tapi pada level sahabat sehingga digambarkan apa bahwa nanti di surga akan ada perjamuan kawin anak domba. Ya, kita umat itu dianggap sebagai mempelai perempuan ya, dan Tuhan Yesus ya sebagai gambar wujud Allah ya mewakili kehadiran Bapa itu sebagai mempelai pria. Itu satu hubungan yang luar biasa spesial ya. Kita benar-benar diangkat derajatnya dari yang berdosa, dari yang sudah terhilang, benar-benar diangkat sebagai apa naik ya eh, dalam kemuliaan ya, dalam kemuliaan yang tinggi ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini juga Bapak Ibu ya sebenarnya tergambar juga dalam ya pernikahan ya. Dalam pernikahan itu ya mempelai pria dan wanita itu harus eh, ya pada akhirnya mereka menyatu ya menyatu dan masing-masing harus memberikan respon yang sama ya tidak eh, apa tidak hanya satu pihak yang mengasihi tapi pihak lain harus seimbang untuk memberikan kasihnya juga. Nah, ini yang apa namanya eh, kita harus sadari bersama bahwa ternyata dalam rancangan Allah ya itu kita mau dibawa ke tingkat seperti ini ya sehingga memang dibutuhkan kita harus membuat pilihan ya membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita memang harus memprioritaskan Tuhan ya karena Tuhan itu mempelai mempelai calon mempelai nanti di kerajaan surga. Jadi selama di bumi ini kita harus benar-benar bisa belajar menyatu ya, menyatu dengan Tuhan. Kalau kita tidak belajar menyatu dengan Tuhan sekarang ya, bagaimana mungkin kita akan bisa dipertemukan nanti dalam perjamuan kawin ya, dalam kemuliaannya bisa bersatu dalam kemuliaannya. Nah, ini mungkin perspektif ya yang harus kita punya. Nah, jadi Bapak Ibu ya ada kalimat yang menarik ya, ada ayat yang menarik yang dikatakan oleh Paulus
bahwa Allah itu Allah yang cemburu, ya. Sebab aku cemburu kepada kamu. Eh, Paulus mengatakan di sini bahwa dia cemburu kepada apa namanya jemaatnya, ya. Tapi dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertemukan kamu sepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus, ya. Jadi ini gambaran bahwa mm, mempersiapkan diri, ya, untuk sebagai umat pilihan itu nggak main-main, ya, benar-benar satu hubungan pertunangan, sehingga kalau ada apa pihak lain yang menyimpangkan kita, ya, dari fokus kita kepada Tuhan, nah itu eh, apa namanya suatu yang tidak bisa diterima oleh Paulus. Dan di Perjanjian Lama juga dikatakan bahwa Allah Allah yang sempurna dalam konteks bahwa eh, Allah sangat menginginkan hubungan yang ideal dengan jemaatnya, tidak mau tercemari. Jadi karena Allah itu kudus, supaya berhubungan dengan Allah yang kudus, umatnya pun harus kudus. Kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Jadi di sini Bapak Ibu, ya, eh, benar-benar bahwa Allah ingin kita secara penuh, ya, juga memilih dengan kesadaran, ya. Nah, saya mau mengingatkan kembali, ya, bagaimana apa yang menghambat, ya, kita untuk bisa mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan untuk tetap fokus, ya, bisa fokus pada apa yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi tidak mudah memang Bapak Ibu untuk tetap stay, tetap apa namanya eh, fokus, tetap inline dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Karena dalam setiap tindakan kita, dalam pengambilan keputusan sehari-hari kita tuh banyak banyak faktor, ya. Nah, ini materi ini pernah dibahas, tapi saya mau hubungkan, ya, dengan keberadaan kita sebagai umat pilihan. Jadi sebagai umat pilihan, ya Bapak Ibu, kita harus punya kesadaran, benar-benar menyadari bahwa eh, kita tidak otomatis untuk sampai sasaran, ya, tidak otomatis untuk sampai sasaran. Jadi eh, kalau dikatakan dosa itu hamartia, jadi sebenarnya pembebasan kita dari dosa itu bisa dikatakan bahwa kita diharapkan untuk tidak berdosa, artinya tidak meleset, ya, karena dosa itu kemelesetan, berarti, ya, harusnya pembebasan kita dari dosa itu membuat kita tetap eh, ada di jalur yang benar, ya, ada jalur yang benar. Jadi untuk kita bisa mengambil keputusan yang baik, ya, yang benar, itu eh, kita harus pertama, Bapak Ibu, ya, sama seperti kita memanah. Kalau kita mau memanah dengan target yang tepat, ya, yang harus kita lakukan yang pertama apa? Busur, ya, busur yang kita pegang itu harus diarahkan, ya, diarahkan ke eh, target tujuan utama, ya, target tujuan utama kita, ya. Nah, biasanya target apa yang kita mau putuskan itu sebenarnya sudah terekam dalam benak kita, bawah sadar kita, yang disebut di sini pikiran utama. Jadi kebiasaan kita yang lama itu kadang-kadang membentuk, ya, seperti magnet, ya, pikiran utama itu seperti magnet yang mengarahkan kita. Sama seperti misalnya kalau ada, ya, kita menemukan uang di jalan, ya, menemukan uang jalan. Kalau kita kebiasaannya ada orang jujur, ya, kita tidak ada kepikiran untuk mengambil uang di jalan itu untuk kita langsung ambil, ya, atau dompet, menemukan dompet gitu, ya, kita ambil uangnya, ya, dompetnya dibuang. Tapi kalau kita punya kebiasaan yang baik, ya, orang yang jujur, berkebiasaan karakter jujur, ya, kita yang terlintas adalah mengembalikan dompet itu, ya, tidak mungkin mengambil isinya untuk diri kita sendiri. Nah, itu yang disebut pikiran magnetnya, ya. Untuk bisa melakukan itu, ya,
kita harus punya kesadaran. Nah, kesadaran itu ada dua hal, ya. Kita harus punya logika, kebenaran, logika, dan juga kewaspadaan, artinya awareness kalau bahasa Inggrisnya, ya. Nah, logika dan kewaspadaan ini itu yang menggerakkan, ya, arah keputusan yang kita mau ambil, ya, arah keputusannya seperti apa. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh firman kebenaran, firman Allah, firman Tuhan, Alkitab, apa bacaan Alkitab yang kita resapi, pahami, itu akan sangat menentukan arahnya. Jadi, kalau kita tidak tahu kebenaran, ya pasti dalam mengambil keputusan, dalam kita memilih Tuhan, ya kita akan meleset, ya. Maksud kita mau memilih Tuhan, tapi akhirnya meleset karena kita tidak punya kebenaran. Logika kita tidak dibangun dalam eh, kebenaran-kebenaran firman, ya, dan kewaspadaan kesadaran kita, ya, kesadaran akan kebenaran itu tidak terbangun. Nah, ini yang apa sebagai umat pilihan, Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab untuk mengarahkan busur kita ini, ya, untuk fokus ke selalu tujuan pikiran utama. Nah, tapi tidak cukup dari situ, ya. Kalaupun kita sudah tahu apa yang mau kita lakukan, kita tahu arahnya, ya, arah yang benar, ya. Tapi seringkali kita hanya tahu, ya, arah teorinya, tapi tidak mampu mengatasi. Ya, kita tahu bahwa eh, untuk bisa melakukan apa kebenaran, misalnya mengasihi, memberi dan seterusnya, kita tahu harus mengasihi musuh misalnya, ya, dalam firman itu, walaupun ada orang yang menyakiti, musuh kita menyakiti, kita harus tetap ada dalam kasih, ya. Tapi seringkali kita gagal karena apa? Karena ibarat kepilihan keputusan kita yang menggerakkan, ya, keputusan kita itu, walaupun arahnya benar, tapi kalau nggak ada tenaga, nggak ada energi, ya, tidak, tali busurnya itu nggak ditarik, ya, nggak melesat, panah keputusan itu tidak melesat, ya. Nah, apa yang menjadi panah, apa tali busur itu adalah emosi kita, imajinasi kita. Ini yang sangat dipengaruhi oleh spirit kita, kegairahan kita, roh kita, ya. Jadi untuk itulah, ya, selain firman sebagai pengarah, ya, dalam pengambilan keputusan, kita bisa sampai tepat sasaran itu butuh dorongan spirit yang kuat, ya. Yang ini harus dibangun dengan intimasi dengan Tuhan melalui doa, ya. Dengan doa kita masuk ke dimensi spirit, ya, emosi yang itu sebenarnya sebagai energi yang kuat. Jadi Bapak Ibu, jadi tidak heran gini, ya. Ini dari kebenaran ini apa yang kita bisa dapat yang menarik, ya. Jadi diagram ini, ya, gambar ini menunjukkan bahwa kalau orang itu, ya, tahu teologi, ya, dengan banyak, dengan detil gitu, ya, tahu teologi kebenaran firman, ayat-ayat, apa, hafal ayat dan seterusnya. Nah, kita lihat, ya, mungkin tokoh-tokoh pendeta dan banyak hamba Tuhan yang fasih dalam pengajaran, dia tahu kebenaran, tapi kok bisa menyimpang, ya, melakukan penyimpangan, ya, perilaku yang bahkan jauh, tidak boro-boro, apa namanya, di area titik tengah itu target, ya, nggak sampai, malah melesetnya jauh gitu. Karena apa? Karena dia tidak punya cukup kuat dorongannya. Dorongan yang kuat justru bukan dorongan dari spirit Roh Kudus, spirit eh, Kristus, ya, tapi dari spirit yang lain, spirit dosa, spirit duniawi. Ya, ini benar-benar yang eh, saya akhirnya memahami, oh ya, ya. Jadi tidak tidak cukup, ya, tidak cukup tenggelam dalam eh, apa logika kebenaran firman saja, tapi kita sebagai umat pilihan harus mengkondisikan diri kita punya spirit gairah, ya, untuk mengenal Tuhan, mengenal pikiran dan perasaannya, ya. Karena kalau kita mau mengenal pikiran perasaan, itu pikiran perasaan Allah itu lewat
doa-doa yang kita lakukan itu harusnya tertransfer sehingga kita punya energi spirit yang kuat. Nah, jadi Bapak Ibu, ini gambaran saja ya. Eh, nggak mudah kita memang untuk menjalani sebagai umat pilihan ya, perlu proses. Nah, di sini kita belajar ya bagaimana respon yang benar dari umat pilihan ya. Jadi Bapak Ibu, eh, membuat keputusan untuk memilih Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidup itu suatu yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi kita harus membuat komitmen ya bahwa kalau kita umat pilihan, kita juga harus memilih Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidup. Ya, kita harus membuat pilihan hidup yang memprioritaskan Tuhan. Nah, itu komitmen yang selalu kita harus baharui hari ke hari. Ya, nah Bapak Ibu, akumulasi pilihan-pilihan kita ya itu akan menentukan jalan kesempurnaan. Ya. Kesempurnaan itu adalah akumulasi pilihan-pilihan yang benar sepanjang hidup kita. Akumulasi pilihan-pilihan kita itu menentukan ya bagaimana kita menjalani hidup kita ke depan. Ya, jadi apa yang kita pilih ya setiap hari ya terakumulasi ya itu akan menentukan kita bisa mengerti kehendak Allah atau tidak. Ya, kalau kita dituntut ya oleh Allah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa di surga, ya. Kalau hanya dari teori ke firman itu seperti suatu yang mengambang, ya, suatu yang nggak apa, nggak praktis ya. Jadi apa tuh maksudnya sempurna, ya? Nah, sebenarnya kesempurnaan sampai ujung manapun, ya, tingkat manapun itu akan dibangun, ditentukan oleh pilihan-pilihan ya yang kita buat setiap hari. Ya, akumulasi pilihan-pilihan itu akan sangat menentukan ya. Jadi kita tidak berpikir jauh ke depan bagaimana kesempurnaan, tapi setiap hari waktu yang kita diberikan oleh Tuhan dan dalam sepanjang hari itu pasti kita akan membuat keputusan-keputusan. Itu kalau kita melakukan yang benar, walaupun itu keputusan kecil, ya, kalau terakumulasi lama-lama kita akan makin sempurna. Kita disempurnakan untuk mengerti dan memahami apa pikiran dan perasaan Allah. Nah, ini hal yang tidak mudah memang ya, tapi paling nggak kita mengerti konsepnya ya. Jangan terjebak, jangan tertipu bahwa menjadi umat pilihan itu selesai dengan kita mengaku sebagai orang Kristen atau melakukan kegiatan gereja atau rohani yang eh, teratur atau yang giat gitu ya. Walaupun dengan melakukan kegiatan gereja seharusnya itu memicu kita untuk makin mengenal Tuhan ya. Jadi memilih Tuhan itu bukan suatu abstrak tapi sesuatu yang nyata dalam hidup sehari-hari. Kalau kita berpikir sempurna seperti Bapa itu mungkin abstrak tapi kita bisa belajar untuk sempurna itu dari hal-hal yang nyata sehari-hari ya. Jadi memilih Tuhan ya sebagai umat pilihan kita harus merespon dengan memilih Tuhan itu bukan peristiwa tunggal ya. Saat saat menjadi Kristen dibaptis, oh artinya itu memilih Tuhan. Ya, tapi yang menentukan apakah kita benar-benar memilih Tuhan itu adalah serangkaian pilihan-pilihan, ya, proses keputusan yang kita lakukan setiap hari, baik urusan keputusan besar maupun kecil. Nah, ini eh, Bapak Ibu yang apa coba ya eh, saya bawa ya ke teman-teman untuk melihat kembali ya bagaimana kita sebagai umat pilihan ya meresponi ini ya. Jadi ternyata eh, itu bukan sesuatu yang otomatis ya, tapi harus dibangun ya, harus dibangun setiap hari bagaimana kita memilih Tuhan. Jadi nggak mudah memilih Tuhan. Jadi saya benar-benar membuktikan sendiri bahwa mengenal Tuhan ya secara benar itu adalah pekerjaan yang paling sulit di muka bumi ini gitu ya.
Karena mengenal pribadi yang tidak kelihatan, ya, yang harus dipahami, ya, bukan secara fisik tapi secara dalam, secara rohani, secara roh yang tidak kelihatan itu harus bisa kita pahami. Itu pasti sesuatu, bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau kita selama ini mengira bahwa menjadi orang Kristen itu jalan yang mudah untuk ke surga, itu sesuatu yang salah besar, ya. Justru menjadi orang Kristen itu adalah pilihan yang berat, ya, karena kita sedang masuk ke satu arena, satu perjalanan untuk mengenal Sang Maha Tinggi yang nggak kelihatan. Yang tapi kita bersyukur yang Maha Tinggi yang kelihatan itu terwujud dalam sosok yang disebut Tuhan Yesus, dan jadi kita bisa lebih mengerti apa yang dimaui Allah yang Maha Tinggi ini lewat apa yang diajarkan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, setiap perilakunya, setiap perkataannya kita bisa belajar dari situ. Oke, mungkin itu dulu ya, Pak Lepi. Apa sudah siap untuk kuis atau gimana? Lanjut materi, Pak. Oh, oke. Nah, jadi mungkin dari sini ada ini dulu deh, apa pertanyaan dulu nggak dari apa yang saya ungkapin ini? Udah selesai ya materinya. Oh, oke, oke. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Mungkin ada yang ini apa namanya memberi respon terhadap materi. Tadi saya buru-buru. Jadi topiknya masih tetap sebagai umat pilihan ya. Jadi bagaimana respon yang benar bagi umat pilihan. Nah, itu bisa kita elaborasi ya secara mendalam ya. Bagaimana kita selama ini memandang diri kita sebagai umat pilihan. Oke, ada yang mau menambahkan atau bertanya? Nah, dari saya Pak Anton, Ya, mungkin di diagram itu dalam menentukan panah itu ke pikiran utama ditentukan oleh spirit, spirit dan juga firman yang bekerja pada logika dan imajinasi. Nah, spirit di imajinasi itu prakteknya bagaimana dan di logika firman itu bisa dijelaskan lagi. ya. Jadi diagram ini ya bisa memberi gambaran bahwa eh, kita sebagai manusia ya dalam mengambil keputusan itu apa namanya arah arahnya benar atau tidak, ya, keputusan kita itu tepat atau tidak, pasti yang bermain adalah logika kita ya, logical thinking kita, pikiran kita ya, cara berpikir kita. Jadi kalau cara berpikir kita udah salah ya kita nggak bisa punya arah yang benar ya dalam membuat keputusan. Misalnya kalau kita istilahnya apa contohnya dalam membuat keputusan ya, membuat keputusan untuk misalnya apa melayani melayani Tuhan gitu ya. Melayani Tuhan. Kalau kalau kita tidak punya firman yang benar ya, melayani Tuhan itu misalnya yang penting kita melakukan
apa checklist gitu loh, to-do list gitu loh, Pak Tadus ya. Jadi menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan itu ya kalau melakukan kegiatan rohani, ya. Logikanya kita seperti itu misalnya, kebenaran yang kita terima itu, ya. Nanti pasti kita bisa meleset kan, bahwa sebenarnya melayani Tuhan itu nggak sekedar membuat checklist, ya. Tapi kan tadi Pak Levi sudah jelaskan itu melayani perasaannya, melayani pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, kita harus tahu kebenaran ini dulu, gitu ya. Punya kesadaran ini dulu. Kalau tidak punya kesadaran ini ya arahnya ya meleset, bisa meleset gitu. Ya, yang disebut apa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita merasa mungkin punya kedudukan yang lebih tinggi dari orang kalau kita mengerti banyak kebenaran gitu ya. Kalau kita di logika kita dibangun oleh pemahaman ini ya nanti bisa meleset. Nah, oh, itu arahnya Pak Tadus ya, memahami ya. Itu harus dibangun dengan firman kebenaran supaya logikanya kita benar gitu ya. Jadi kalau kita memahami misalnya pokoknya jadi orang Kristen itu ya udah pasti masuk surga gitu ya. Kalau kebenaran yang diterima ya, dia belajar firman dari yang salah dan menerima bahwa misalnya pengajaran sekali selamat tetap selamat, artinya sekali kamu mengucapkan janji apa mengucapkan komitmen menerima Yesus sebagai Tuhan, nah itu artinya selamat ya. Ya, kita nanti dalam perjalanan ke sana akan meleset kan arahnya gitu. Nah, tapi logika kebenaran itu saja tidak cukup untuk membawa kita kepada tujuan. Kalaupun kita tahu bahwa melayani Tuhan itu misalnya melayani dengan melayani perasaannya, melihat nggak hanya checklist, to-do list gitu ya. Kadang-kadang kita nggak punya gairah, nggak punya energi untuk menjalankannya ya. Kita terbawa oleh gairah yang lain. Ya, contoh praktisnya adalah tahu bahwa untuk membangun hubungan dengan Tuhan, kita harus mengalokasikan waktu untuk berdoa. Tapi kita untuk berdoa teratur aja nggak punya energi, nggak punya tenaga, nggak punya apa ya, kegairahan. Nah, pasti nggak akan sampai juga. Walaupun istilahnya kebenarannya benar, ya teorinya benar, tapi kalau nggak punya energinya, ya itu nggak bisa. Ya, ini ibarat busur tadi ya, busur. Jadi yang di apa namanya pertama harus busurnya diarahkan dengan benar, tapi itu juga tali busurnya harus kuat, ya. Ya kalau tali busurnya nggak terlalu kuat, ditarik ya nggak akan meleset kan keputusannya. Ya sama seperti juga kita mengendarai mobil ya. Eh, mobil, misalnya kita dari Jakarta mau ke Surabaya, naik mobil, mengendarai mobil. Arah yang benar ke Surabaya itu kan pasti ditentukan oleh setir, betul nggak, Pak Tadus? Setir kita mau ke kiri, kanan, apa itu, ya. Tapi kalaupun kita sudah tahu arah yang benar, tapi kalau nggak ada bensinnya, nggak ada tenaga dari bensinnya itu ya nggak kemana-mana. Jadi ini dua hal yang harus sama-sama untuk kita bisa membuat keputusan yang benar. Nah, nggak? Ini kan pernah dibahas ya. Ini saya ambil lagi untuk dihubungkan dengan bagaimana respon kita sebagai umat pilihan gitu. Ini materi tentang membuat keputusan sebenarnya, membuat pilihan-pilihan. Karena kita umat pilihan, kita juga harus membuat pilihan yang benar. Ya. Umat pilihan itu punya tanggung jawab membuat pilihan-pilihan yang benar dalam hidupnya. Oke, itu Pak Tadus. Ya, baik, Anton. Ada contoh mungkin yang Pak Tadus bisa sampaikan? Ya, jadi tadi dikatakan melayani Tuhan yang benar itu adalah melayani perasaannya. Jadi, apakah contoh di dalam Alkitab yang seperti
Maria dengan Marta itu ketika Yesus datang, lalu Yesus berkata bahwa Maria memilih yang terbaik. Apakah itu bisa masuk seperti itu? Ya, bisa juga. Artinya mungkin waktu itu Marta memilih melayani Tuhan itu ya artinya menyediakan secara fisik ya. Mungkin itu ada kalau menurut saya itu ada adat istiadat juga di bahasa Yahudi. Jadi kalau menerima tamu ya harus dijamu dengan baik gitu kan ya. Tapi Marta miss ya miss satu hal ya. Dia secara apa namanya gairah melayani Tuhan Yesus kan besar ya, bener nggak Pak Tadus? Dia tuh secara emosi, secara apa ya, eh, gairah itu sungguh-sungguh mau melayani Tuhan Yesus. Di Su- Martanya. Ya, Matanya, mata. ya betul, betul. Sungguh-sungguh Ya, gitu. sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dia mau bahkan melakukan pekerjaan kan menjamu sebaik-baiknya Tuhan Yesus ya, karena tahu Tuhan Yesus itu penting, orang penting, jadi bersungguh-sungguh gitu. Tapi dia miss kan kebenaran, mungkin dia memahami bahwa apa ada gitu ya nggak tidak tahu apa yang lebih penting dari itu ya bahwa Tuhan Yesus datang itu bukan soal urusan fisik, urusan ya tahu tamu, tapi sesungguhnya pengajarannya yang penting ya. Jadi harusnya memprioritaskan itu ya mendengar pengajaran nggak sibuk sendiri gitu. Jadi waktu Tuhan Yesus ngajar Martanya sibuk sendiri jadi kan dia pasti nggak konsen, bener nggak? Padahal yang jauh lebih penting adalah mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Ya itu bisa. Jadi itu artinya apa? Pelayanan melayaninya Marta bisa meleset kan, Pak Tadus? Ya, ya. Ya meleset kan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Oke. Nah, Iya, jadi mungkin eh, apa itu dari saya itu bahwa lebih dalam lagi kan mengenai Marta Maria itu kan dalam konteks melayani perasaan Tuhan itu melayani sesungguhnya adalah melayani perasaan Tuhan artinya Tuhan mau didengarkan, ya kan? Tuhan mau didengar apa yang mau disampaikan gitu kan. Itu yang lebih penting. Yang lebih penting itu mendengar apa yang menjadi ungkapan dari Tuhan gitu kan. Ya kan. Perasaannya Tuhan itu yang mau disampaikan seperti apa. Apa yang ingin disampaikan nah, itu lebih penting daripada yang si Marta lakukan. Ya menarik bisa 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 pas itu Bapak Tades. Ya. Iya, seperti Pak Hens juga singgung beberapa hari lalu ya, harusnya kita berhenti sedikit dalam sibuk pelayanan. Mungkin itu satu bagian yang harus kita putuskan atau kita pilih. Bahwa duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan Tuhan, merasakan perasaan Tuhan, itu jauh lebih penting. Maka kepada Maria, Yesus bilang dia memilih yang terbaik dari dirinya. Ya. Tadi Yandri bilang liturgis ya, tidak hanya liturgis kolom chat. Ya, betul itu Yandri. jadi nggak terjebak dalam hal-hal yang kelihatan ya. Kita mesti belajar ke hal-hal yang nggak kelihatan. Karena Allah itu tidak kelihatan, kita juga harus fokusnya ke hal yang tidak kelihatan, yaitu yang ada jauh dalam lubuk hati kita. Gitu. Ya. Oke, ada yang lain?
Selamat malam, Pak Anton. Ya, Pak Afi. Ya, saya mau bertanya sedikit. Tadi Bapak ada menyinggung mengenai perikop Allah itu kudus, sebab itu kamu harus kudus. Yang kita pahami dalam kalimat ini ya kita tahulah Allah Bapa kita itu kudus. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau kita sebagai orang pilihan, orang yang percaya, kan kita ini masih ada kodrat dosa dalam diri kita. Ada kodrat dosa dalam diri kita. Dan seperti kita tahu, Allah Bapa kita itu tidak ada dosa. Ya Pak ya. Nah, bagaimana kita untuk boleh mencapai kekudusan itu dalam hari lepas hari Pak? Begitu Pak. Sebab firman Tuhan ini kan mengatakan Allah itu kudus, sebab itu kamu harus kudus. Gitu Pak. Gimana penjabaran Bapak Anton malam hari ini? Terima kasih Pak. Oke, itu pertanyaan bagus dari Pak Afi ya. Jadi Mungkin gini Pak, Bapak Anton, yang lain mungkin bisa ini dulu kan, jawab yang dulu. lain mungkin bisa ya. Oke, teman-teman, sebelum mentor kita ada teman-teman, seperti apa itu kita meresponi firman itu bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus, sementara Tuhan itu memang kudus. Kalau kita ini kan masih apa tadi, masih tidak luput dari itu. Mas Yandri gimana menanggapinya, silakan. Oke, Mira gimana? Yandri silakan. Gimana Mas Yandri? Ya, jadi baik Pak. Sedikit dari saya. Tadi kan Pak Afi singgung mengenai Allah itu kudus, sebab itu kita harus kudus. Pertanyaan Pak Afi itu kan mengenai Allah itu kan kudus. Jadi, tapi kan kita sebagai manusia ini kan masih ada kodrat dosa. Ya memang betul sekali Pak Afi, tetapi kita walaupun kita dalam tubuh yang masih ada dosa ini, tapi kita harus kayak yang dijelaskan Pak Anton mengenai pegas dosa itu, setiap hari kita pegas dosa itu kan setiap hari kita kita dipangkas sedikit demi sedikit, supaya walaupun walaupun kita masih dikuasai oleh kehendak bebas, tapi sedikit demi sedikit kita akan sedikit demi sedikit kita akan mencapai rancangan semula. Mungkin itu dari saya. Mohon ditambahkan Pastor Lip. Ya, silakan Bapak Tadus. Silakan Bapak Tadus. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Pertanyaan Ko Afi, Bapak itu kudus, sementara kita ini masih ada kodrat dosa. Jadi yang pertama kan kita harus memilih, atau kita punya pilihan. Pilihannya adalah yang pertama, bahwa kita harus menyerahkan tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini kepada kebenaran, menjadi senjata kebenaran, kepada Allah menjadi senjata kebenaran. Itu pilihan kita tiap-tiap hari. Lalu kekuatannya dari mana? Kekuatannya ada Roh Kudus, di mana kita harus memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dengan kita memilih untuk memberi diri kita dipimpin Roh Kudus, maka ada kekuatan untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging itu, sehingga kita menjadi suci kudus di hadapan Allah. Tiap-tiap hari itu pilihannya. Jadi itu yang mungkin sedikit saya tambahkan, karena karena ada pemikiran bahwa ya alasan kalau saya gagal, saya jatuh dalam dosa, ada alasannya, ya saya ini masih manusia, masih dalam daging. Padahal Tuhan beri jalan bahwa harusnya kita menang terhadap dosa itu seperti Yesus yang menang terhadap dosa. Artinya
menunjukkan kemenangannya walaupun dia tidak berdosa ya. Dia Yesus yang tidak berdosa, tapi ada di dalam tubuh ya, di dalam tubuh ini dia datang dalam tubuh dan tidak dikuasai oleh dosa. Nah, salah satu keputusan adalah setiap hari harus menyerahkan tubuh kita ini, anggota-anggota tubuh kita ini kepada kebenaran sehingga menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang kekuatannya adalah kita ada Roh Kudus yang menuntun kita, memimpin kita. Nah, sekarang keputusan atau pilihannya mau tidak dipimpin, mau tidak hidup oleh Roh. Nah, itu yang menentukan. Itu yang sedikit saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tadus. Silakan Pak Mentor. Ini juga sebenarnya apa ya, pertanyaan menarik ya. Jadi ini maksud dari ayat itu gimana ya Pak eh, Rasul kita, ada ayat mengatakan seperti itu, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus ya. Nah tentu 1 saja Petrus 1 ayat 16. berapa? 1 Petrus 1 ayat 1 ya. 16. 1 Petrus 1 ayat 16 ya. Bisa dilihat ya. 1 Petrus 1 ayat 16 ya. Memang masuk perikop kekudusan itu, kekudusan dan kasih persaudaraan. Mulai Sebab ayat ada terus 13 kamu sebab kudus ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 11. ayat 14-nya menarik Pak. Ngerespon itu kan ayat 16 itu penyebab dari ayat sebelumnya. Ayat 14 itu berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, tadi Pak Tadu sudah mengatakan taat. Nah, taatnya kita itu harus kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak, memang kita tidak bisa mematikan keinginan daging ini kalau kita tidak menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Gitu Pak, silakan. Ya. Oke, jadi tentu ya pengertian kudus ya, kadang-kadang kita melihat kudus itu satu apa, membandingkan Allah dengan kita, tentu hal yang berbeda ya. Yang dimaksud kudus, kudus itu kan gios ya, itu artinya sebenarnya dipisahkan kan, di, di dipisahkan dari eh, dunia sebenarnya ya. Ini menjadi umat umat pilihan itu disebut ya kudus kalau dia memisahkan diri dari jalan dunia ya. Jadi kalau Allah itu kudus, kita harus kudus dalam konteks ya, tentu nggak, maksudnya gini kan, pertanyaan kan kita masih berdosa, kita masih meleset, terus gimana gitu ya. Nah ini kan apa namanya, satu perjalanan ya, perjalanan kesempurnaan juga. Jadi itu sama juga, jadilah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Nah, memahami sempurna ini bukan seperti sempurna seperti Tuhan Yesus atau kudus seperti Tuhan Yesus, itu level yang berbeda. Maksudnya terhadap masing-masing kita ini Pak Afi ya, kita itu dituntut ya berbeda. Setiap orang itu dituntut berbeda. Kita sendiri dituntut oleh Tuhan untuk kita selalu tepat ya, sesuai jalurnya. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita ya. Jadi kita disebut sempurna ya, itu kalau ya kita bisa melakukan ya apa yang Tuhan mau, yang kehendaki, tidak meleset. Nah, mungkin apa, kemampuan kita berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, tentu saja misalnya dibandingkan dengan Tuhan Yesus, wah, itu jelas jelas beda ya, jelas beda kelas. Tapi tuntutannya sama, bahwa kamu harus fulfill, menyelesaikan. Nah, dalam kekudusan itu juga sebenarnya titik beratnya itu lebih bukan apa ya, tidak boleh meleset sama sekali ya sekarang ini ya, tapi kita
sudah tadi berkomitmen memutuskan untuk memisahkan diri dari dosa, memisahkan diri dari jalan dosa, jalan dunia, ya. Komitmen dulu. Jadi yang penting itu komitmen dulu kita mau ambil itu, ya. Komitmen dulu untuk tidak melanggar firman, tidak meleset, ya. Nah, kalaupun dalam perjalanan meleset, nah kita minta ampun dan itu sudah ada sarananya, ya. Setiap kemelesetan itu udah ditanggung, ya. Hukuman akibat kemelesetan itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita bisa meresapi ayat ini, ya? Itu kayak menjadi kompas kita loh Pak Afi. Jadi guidance kita bahwa kita itu harus hidup dalam penurutan, harus hidup dalam pemisahan dengan jalan dunia. Nah, kalau kita sudah mengerti, memahami, dan menempatkan diri seperti itu, ya kita sedang menjalani proses kekudusan, ya, jalan kekudusan itu. Karena itu juga bukan sesuatu yang instan. Ya, Allah memproses kita kan butuh waktu, ya, dan Tuhan pasti tidak menuntut kita sekarang saat ini misalnya, ya langsung selama masih hidup di bumi harus eh, bisa menyelesaikan, ya, soal yang Tuhan berikan, ya, ibaratnya tuh ngerjain soal gitu, ya. Oh, langsung selesai. Misalnya Tuhan memberikan kita soal 200 soal itu harus kita selesaikan sekarang juga tidak, pasti bertahap, ya. Nah, tahapannya kalau kita berpikir bagaimana kita kudus, tahapannya adalah setiap hari, ya, setiap hidup setiap hari itu yang tadi bahwa kita bisa kudus bisa sempurna itu tergantung dari akumulasi pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Jadi bagaimana meresapi ayat itu, kita melihat setiap pilihan dengan sadar, Pak Afi. Setiap kita mulai dari bangun tidur, kita mau memilih apa, belajar untuk memilih dengan kesadaran, kesadaran yang dilandasi oleh apa? Firman, kebenaran firman, logika firman. Itu pun kalaupun kita tahu dan ada landasan firman, itu belum tentu juga kita bisa membuat keputusan yang benar loh. Karena banyak banyak gangguan, ya, dari sekitar kita. Tapi paling enggak dengan kita menyiapkan itu, mengkondisikan diri kita, ya, untuk selalu sadar mengambil keputusan, mulai dari bangun tidur, habis itu mau kemana, terus kalau ada trigger di jalan, ya, saya selalu menjelaskan dengan ilustrasi itu, trigger di jalan yang gak sesuai, bisa diserempet, dipepet, ya. Eh, kita sadar, kalaupun itu reaksi negatifnya muncul, ya, kita menyadari secepat mungkin menyadari. Nah, saya sering alami seperti itu, Bapak Ibu. Ya, walaupun saya tahu nih, ya, makanya nih, ini teorinya kan saya tahu nih, tapi prakteknya nggak selalu tuh, gitu, nggak selalu berhasil, gitu. Ya, tetap aja muncul, ya, kalau dipepet orang depan itu kadang-kadang marah juga, emosi juga. Tapi kita belajar hidup dalam kesadaran pemisahan itu, jalan pemisahan itu, bahwa jalannya jalan kasihnya Tuhan ini. Ada Tuhan di samping saya, ya. Jadi saya mau meneruskan melampiaskan ego apa yang emosi saya, atau saya memilih, ya, dengan kesadaran untuk apa tidak meleset, tapi tetap menjaga emosi, tetap tenang dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi bagaimana kita menjalaninya, ya memang dalam praktek sehari-hari. Jadi usahakan kita punya tingkat kesadaran yang makin besar, makin tinggi dalam setiap pengambilan keputusan kita. Dan kalau kita melakukan terus-menerus, ya, satu keputusan-keputusan harian kita, kalau kita benar, lama-lama itu menjadi habit kita, menjadi bagian dari kita, sehingga kita kadang nggak mikir lagi, gitu, ya. Kalau kita ditekankan hidup misalnya dalam kejujuran, gitu, kita menghayati Allah itu Allah yang mau kita benar, jujur, ya, itu kita nemu uang di jalan pun, ya, nggak akan kepikiran untuk ngambil, gitu istilahnya. Oke, ya. Ya,
penjabaran dari Pak Anton, berarti itu emang banyak kriteria-kriteria yang harus kita dapatkan ya Pak ya. Ya banyak kriteria ini. Mungkin ada salah satunya ya mau nggak mau ya kita hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, itu salah satunya ya Pak ya. Terus kita harus juga mengikuti perintah-perintah dari Tuhan itu sendiri ya Pak ya. Dan pemikiran kita juga harus jernih, harus juga berpikiran positif apa yang Tuhan berikan pada kita ya Pak ya. Terus juga ada juga kita harus juga menyalipkan keinginan daging kita ya Pak ya, itu banyak kriteria-kriteria itu yang harus kita proses, kita gumuli, kita jalani hari lepas hari supaya apa yang Tuhan katakan itu kita harus kudus bisa mencapai titik akhir begitu ya Pak. Ya, Kalau pemikiran kita orang-orang pilihan atau juga pemikiran dari mentor kita Pak Anton ini juga begitu ya Pak ya, harus menjalani proses pergumulan terus demi hari lepas hari, harus lebih baik lagi, harus lebih baik lagi. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. ya Pak Afi. Ya, ya saya Pak Repri. Hmm. Iya, eh, menarik ya. Tadi mengenai kekudusan. Jadi ya itu dikaitkan dengan kata sempurna tadi ya. Matius 5 ayat 4, Matius 5 ayat 48 ya. Tetapi hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Nah, sempurna itu bahasa aslinya di situ bahasa Yunani kan teleios kan. Teleios artinya mencapai tujuan atau dengan standar Allah. Jadi menarik kalau kita bahas sempurna kan, artinya ada satu standar yang Allah tentukan yang memang harus kita capai. Saya tiba-tiba teringat Pak Anton mengenai buah di Taman Eden. Iya kan? Jadi artinya memang Allah, kenapa Allah melarang Adam dan Hawa makan buah itu? Supaya di situ membuktikan bahwa dia untuk membuktikan, untuk menghasilkan satu kualitas atau standar yang Allah inginkan. Ya kan? Nah, tapi karena gagal, jadi standar apa yang Allah ingin? Ya kemuliaan kan? Artinya sampai kepada kemuliaan. Makanya Roma 3 ayat 23 dikatakan semua manusia telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kan? Nah, berarti kalau dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, sementara kita ini masih ada kodrat dosa, ya tadi disampaikan Pak Anton itu panah kan harus ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Di dalam kehendak bebas kita ini kan memilih apa mau memilih melakukan mau melakukan cara hidup dunia atau kita memilih untuk menjalani keputusan-keputusan sebagai umat pilihan, ya kan? Jadi tadi dikatakan mempersenjatai tubuh kita, ya, memberikan tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya itu pilihan, itu keputusan, ya kan, keputusan yang kita harus lakukan dan putuskan bahwa saya harus hidup benar, saya harus tidak apa contohnya, saya tidak boleh bohong. Contoh kecil kan, tidak boleh bohong. Yang setuju katakan amin. Ya, itu contoh kecil. Saya tidak boleh bohong lagi. Kalau ditanya, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Tidak. Itu jalan Matius 5 ayat 37 kan? Jika ya hendaklah katakan ya, jika tidak hendaklah katakan tidak. Gitu artinya di luar itu lebih berasal dari si jahat. Begitu bunyi ayatnya. Jadi iya hanya ini ya memang harus jujur, tidak ya memang jujur, kalau tidak ya tidak, kalau ya iya gitu. Ya ditanya kamu masih mencuri, jika masih mencuri bilang iya. Kalau tidak, ya bilang tidak. Itu artinya bahwa kita harus tegas dalam mengambil keputusan. Nah, kalau kita sudah belajar mentaati itu,
Ya, berarti kita sudah menyerahkan tubuh kita, anggota tubuh kita ini kepada kebenaran. Apa itu? Mulut. Ya, anggota tubuh salah satunya apa? Mulut. Berkata jujur. Jangan dibilang, kok masih ketemu itu? Tidak, tapi padahal dia masih melakukan itu. Ya kan? Contoh, kenapa ada yang senyum-senyum? Mira kok kesenyum-senyum? Oke, contoh kita masih ketemu ini. Tidak, padahal dia masih setiap hari ketemu, gitu kan? Nah, gitu. Jadi, menurut saya seperti itu. Jadi tadi ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil sebagai orang-orang pilihan, dan keputusan-keputusan itu harusnya lahir dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi kita ini, budi itu pikiran yang harus dirubah oleh apa? Oleh setiap firman yang kita dengar, kita baca, kita renungkan. Makanya Yohanes 17 ayat 17 kan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi pikiran kita ini akan dikuduskan dari pikiran yang jahat. Kalau firman itu kita sepakat terima dan mau lakukan. Taat tadi ada kata taat. Yes, aku mau jujur, aku mau jujur, aku mau setia sama Tuhan. Aku mau sangkal diri, aku tidak mau lakukan hal yang jahat lagi, hal ini. Kita tahu kan apa yang selama ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, keputusan-keputusan yang kita ambil itu dikatakan Yohanes 17 ayat 17, firman itu akan menguduskan. Ketika kita sepakat firman itu, maka ketika kita lakukan, maka sesungguhnya hidup kita ini semakin dikuduskan di dalam kebenaran. Nah, kudus itu tadi dikatakan adalah dipisahkan dari cara hidup orang dunia. Apakah setelah menjadi umat pilihan kita sudah langsung jadi malaikat? Tentu jawabannya tidak. Karena tadi ada kodrat dosa. Itulah yang ditanyakan Ko Afi. Nah, apa yang menentukan supaya kita semakin menjurus kepada teleus itu atau sempurna itu atau target yang Allah kehendaki? Ya, kita harus mengambil keputusan sesuai firman Tuhan. Mengambil keputusan sesuai firman Tuhan. Itu jalannya kalau menurut saya tadi ada panah itu adalah keputusan-keputusan yang lahir dari emosi dan apa tadi teman-teman? Ada dua, emosi dan imajinasi. Nah, itulah pentingnya emosi kita dibaharui oleh firman Tuhan supaya emosi kita, biarlah rohmu menyala-nyala. Emosi kita adalah emosi yang benar di dalam Tuhan. Emosi yang benar itu emosi yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Emosi yang benar, bukan emosi yang salah. Emosi yang benar. Yes, saya mau berdoa, saya mau puasa untuk orang lain. Yes, saya mau puasa untuk saya sangkal diri supaya saya menang dalam hidup. Yes, saya mau menyembah Tuhan karena saya ini umat pilihan. Yes, jadi emosi yang benar, bukan emosi yang salah. Sehingga ketika kita melakukan itu, maka hari demi hari kita dikuduskan dengan keputusan-keputusan yang lahir dari firman pengetahuan yang kita tahu. Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita merdeka, tidak bohong lagi, tidak suka ngambil barang orang. Tadi ada dompet, tapi karena kita tahu itu bukan punya kita, kita tidak ambil. Itu dari saya, Pak. Makasih. Iya, tadi Pak Levi menyebutkan ya, soal emosi dan imajinasi itu. Emosi dan imajinasi itu bahan bakar kita mengambil keputusan loh ya. Bahan bakar. Jadi kalau kita ngambil keputusan, misalnya kita mau mengambil keputusan apa dalam melayani ya, dalam konteks mengenal Tuhan gitu, membaca Alkitab gitu kan. Ya. Kalau hanya tahu bahwa logika kita bermain bahwa itu suatu yang baik, benar gitu ya, tapi nggak ada emosi yang terlibat ya. Emosi mungkin lebih ke sini bahasanya gairah ya. Kalau saya memahami itu ada kegairahan, bukan emosi marah, sedih, senang gitu kan. Emosi itu kegairahan. Nggak ada gairah apa ya? Gairah untuk melakukan itu ya.
itu juga nggak jalan, bener nggak? Jalan nggak? Nggak ada, nggak jalan, tahu aja gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang distimulus supaya gairahnya muncul dengan adanya kuis ya kan, dan ada hadiahnya gitu. Tadi Itu lagunya Bu Esther, Pak. Tadi lagunya Bu oh, Esther. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapak. Iya, Pak. ya, ya kadang-kadang, tapi Pak itu Anton datangnya distimulus ya. telat. Iya, betul Bu Esther. Telat tadi bahas lagunya ya. Jadi misalnya mau membaca Alkitab gitu, ya, apa yang membuat kita tetap stay di situ, ya, kalau nggak ada unsur kegairahan agak sulit gitu ya. Kadang-kadang di-trigger tadi kan dengan ada kuis, dengan apa dikondisikan gitu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang permanen, benar nggak? Nanti kalau itu hadiah kuis yang nggak ada, terus kita nggak baca lagi kan, nggak gitu. Ya, tapi itu trigger, trigger sementara lah supaya rodanya ini jalan gitu ya, Pak Lepri ya. Ya, kan nanti kalau Pak Lepri nggak ngadain kuis lagi, misalnya karena apa gitu, terus nggak baca Alkitab, kan nggak juga dong, benar nggak? Ya, tapi itu melatih kebiasaan itu. Sepertinya sama dengan itu, Pak ya. 5 gadis bijaksana yang tetap pelitanya nyala karena minyaknya tetap ada gitu. Iya, ya bisa. Jadi apa namanya tetap jadi harus dari diri sendiri, betul nggak? Nah, kegairahan itu juga muncul dari imajinasi kita, ya. Imajinasi itu bayangan kita, bayangan masa depan. Makanya materinya Pak Hens kan banyak mengimajinasikan kerajaan surga seperti apa, betul nggak? Kemuliaan itu seperti apa? Itu supaya kalau kita punya imajinasi itu bisa membayangkan, itu muncul loh kegairahannya. Oh, saya mau ke sana itu ya. Wah, yang dipertaruhkan tuh luar biasa. Yang saya dapat nanti itu nggak apa saya apa ya, luar biasa. Jadi yang saya alami sekarang tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Betul nggak? Ya, kalau kalau kita bisa mengimajinasikan itu kayak ada power juga, energi juga. Jadi kuncinya ya, karena ini faktor yang lebih menentukan teman-teman ya. Faktor gairah itu ya walaupun kadang-kadang firman kebenarannya kita nggak dalam ya, tapi kalau punya gairah luar biasa kita bisa lurus jalannya. Contohnya waktu kita pertama kali kenal Tuhan ya, bertobat ya, kan ada namanya cinta mula-mula gitu kan. Pak Epi ya, dengar ya. Kalau orang baru bertobat itu kan rajin banget ya. Wah, kadang serudak-seruduk gitu ya, nggak tahu apa firman sudah nginjilin gitu, padahal nggak ngerti gitu. Saking semangatnya gitu kan. Ada ada cinta mula-mula yang terbakar. Nah, orang bergerak tuh biasanya memang dari emosi, dari kegairahan itu dulu, ya. Itu eh, pendorong, daya dorongnya, ya, bensinnya gitu. Nah, tapi ya kalau meleset, arahnya meleset ya bahaya juga. Jadi harus dua-duanya balance gitu. Nah, yang paling penting adalah kegairahan itu harus muncul dari diri kita sendiri, bukan dari eksternal faktor, dari internal. Benar nggak? Kalau kita baca Alkitab karena mengharapkan kuis, hadiah kuis ya, itu eksternal masih eksternal ya. Itu membantu menstimulus kita membangun kebiasaan bagus ya. Tapi kita harus melihat apakah kalau nggak ada misalnya kuis, hadiah kuis itu apakah saya tetap melakukan ya, eh, berdoa dan membaca firman gitu. Nah, itu yang eh, teman-teman harus kontemplasi ya, merenungkan gitu. Ya, jadi saya sih mau mengatakan bahwa perjalanan kita mengenal Tuhan ya, itu bukan gitu-gitu aja harusnya gitu. Memang memang kata atau judulnya yang mengenal Tuhan lebih dalam, taat pada firman, memahami pikiran perasaan Kristus. Tapi realnya itu kan sesuatu yang abstrak yang eh, kalau kita nggak mengejar ya, nggak masuk ke dalam kita nggak akan dapat. Nah itu rahasia Allah, kebenaran Allah yang saya tahu ini ya. Kalau kita nggak ngejar, nggak mencari, ya nggak dapet. Nah, itu juga ada firmannya kan yang kalau kamu mau dapat ya mencari-cari kamu dapat. Nah,
Artinya cari kebenaran, kalau kita sungguh-sungguh mencari kebenaran, kalau haus dan lapar kebenaran, ya nanti dapat kepuasannya. Gitu. Nah, sebenarnya mengerjakan keselamatan taut gentar itu objek utamanya diri kita, respon-respon kita. Nah, seringkali ya tadi yang dibilang bahwa di dalam diri kita ada kodar dosa atau pegas dosa ya, pegas dosa. Tahu nggak pegas ya? Itu kalau makin lilitannya makin banyak itu makin kuat tuh. Di ini bisa powernya besar gitu ya. Kalau disentuh dikit bisa wah, melonjak gitu. Jadi supaya pegas dosanya itu nggak responnya kuat ya, itu lilitan lilitan pegasnya makin lama diurai satu-satu, dicopotin, dilucutin gitu. Itu sama seperti kita. Kalau kita responnya benar ya, nggak responnya dosa, ya ikatan-ikatan dosa itu harus dipretelin istilahnya, dipretelin terus hari demi hari supaya ya kekuatan pegas dosanya itu makin berkurang. Nah, untuk mempretelin itu, konkretnya itu melihat keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari. Ya, keputusan kita gimana setiap hari kita bangun, nah itu sangat menentukan bagaimana kita bisa memenangkan ya terhadap kodrat dosa itu, bagaimana makin mematikan kodrat dosa itu dan memunculkan kodrat ilahi, ya kebiasaan yang kudus, kebiasaan yang berdasarkan Tuhan. Gitu. Ya Pak, gitu ya. Yang belum dapat materi pegas dosa itu yang mungkin belum ini. Oh ya, Tapi Mas belum. Yandri ini luar biasa, masih ingat terus tuh ya pegas dosa, luar biasa. Iya, nangkep ya Pak Yandri ya. Pegas dosa itu maksudnya ya Pak ya. Siap. Sekali sekali ya. Itu Kayaknya buat satu hari ini mau kasih waktu dia menjelaskan pegas dosa nih. ya saya sering dengar Pak Yandri itu menyebut itu. Tapi itu kalau nah ini contohnya gitu loh. Kalau kena dapet itu ya, terus Mas Yandri mengalami kan nggak akan lupa kan, betul nggak? Ya, nggak akan lupa. Pak 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 Afi tahu nggak pegas dosa yang dimaksud Mas Yandri? Mungkin Mas Yandri bisa jelasin nih, maksudnya pegas dosa gimana? Bapak mungkin ada itunya Pak. Ini apa Ya, yang dulu ya slide-nya ditampilin biar Ko ya, Afi ya. belum masuk. Oh ya belum masuk ya. Saya cari dulu ya sambil. Hmm, oke, saya cari dulu. Mas Yandri pegas dosa terus apa lagi yang ada pohon apa namanya? Itu lebih bagus tuh. Eh? Ada pohon apa? Kan, Kesalahan dosa. Pangkalan dosa. Ini mungkin. Pangkalan dosa. Wah, itu keren itu. Bukan pangkalan ojek lagi, Ko Afi. Pangkalan dosa. Nah, nanti saya kasih slide-nya nanti Mas Yandri yang jelasin ya. Bener nggak? Kita Iya, betul. belajar. Nah, mana ya? Pak, nanti ini kita sudah mau kuis Pak, jadi Ya, itu kan udah di kuis lama. Penjelas. Ministry ya. Ministry. Ko Afi mau bicara? Iya Pak, kalau pegas dosa itu kan, kalau itu kan kita ibaratkan pegas itu kan per. Per itu kan jadi ada gulungan-gulungan besi yang dihimpun menjadi satu kekuatan, ya Pak ya. Nah, pegas dosa itu, ya itu kita ibaratkan dosa itu begitu kuat Pak, mendorong diri kita untuk melakukan dosa itu. Gitu Pak. Wah, Pak Hafiz soalnya orang teknik juga ya, jadi paham ya. Sedikit banyak Bapak lebih paham lah. Lebih pandai dari saya Bapak. Oke, gimana ya tadi ya? Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya kemarin menjelaskan perubahan dari manusia lama ke manusia baru, kodrat dosa.
diubah menjadi kodrat ilahi itu ya seperti ini. Ini kan pegas ya. Ini kopi kalau gulungannya makin banyak, makin kuat nggak? Kuat sekali Pak itu. Kuat ya. Jelas itu. Nah ini nggak diapa-apain juga ya. Kalau ditowel itu kan dia akan bereaksi, bener nggak? Ditekan, misalnya gini ya. Kita ngalami tekanan hidup, tekanan ya. Makin kuat ditekan, ini makin lemparnya makin kuat, bener nggak? Betul Pak, betul. Jadi kalau kita punya apa kelemahan misalnya emosional ya Pak ya marah gitu gampang marah gitu ya di serempet sedikit aja udah pasti ngamuk kan istilahnya gitu ya karena ini otomatis jadi kalau mau menghilangkan ini kekuatan pegas dosa ini apa ya ini dipretelin satu-satu kan bener nggak dikurangin lilitannya di seiring waktu setiap hari di satu copot 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 lama-lama udah nggak valid lagi nih nggak berfungsi lagi bekasnya jadi walaupun ditowel gitu ya nggak bereaksi dia gitu itu ya nah kalau di rumusnya ini nih nah ini hukum Hooke's law ya energi itu sebanding dengan jarak ya dengan reaksinya gitu jadi kalau di eh, ditekan ya nanti dia akan membalasnya nah ditentukan nanti oleh koefisien nih KXK itu lilitannya ya jadi Kalau rumus ini Mas Yandri angkat tangan katanya, Pak. ya, jadi ini sebenarnya, nah ini cuma ilustrasi aja bahwa kehidupan sehari-hari ya, hukum fisika, hukum yang kehidupan yang kita alami itu ya sebenarnya menggambarkan hukum rohani juga gitu, ya. Jadi sejalan gitu ya, sejalan. Nah, ini jumlah dan jarak lilitan menentukan daya dorong, ya. Jumlahnya dan jaraknya itu menentukan. Ya, jadi, nah ilustrasi yang berikutnya ini mungkin tahu ya, pangkalan dosa ini mungkin lebih jelas nih. Ini lebih. Mungkin waktu ini Pak Afi belum, oh ya belum dapat ya materi ini ya. Belum, Kelihatannya ini belum menarik Pak ya. banget. Mungkin Mas Yandri bisa jelaskan, Nah, Mas. mungkin jelasin deh, jangan saya yang jelasin. Mas Nih, Yandri. ada yang siapa? Ya baik Jadi Pak, selalu terkait. sedikit saja. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Kan di sini ada 3 pohon kopi, yang kecil, sedang, dan besar. Ketiga pohon ini menggambarkan tentang kehidupan kita, yang dimana ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kita tidak berbalik kepada kita tidak berbalik. Contohnya, hari ini kita buat, besok kita membuat hal yang sama lagi, kan semakin hari kan semakin ini, semakin hari kan semakin naik. Jadi kalau kita tidak pangkas dari pohon yang kecil ini, yang contohnya hari ini yang kita lakukan dan besok kita tidak ulang lagi, maka yang kita lakukan yang tidak berkenan, yang dosa itu kan semakin hari semakin naik dan semakin mengenakan daging kita, serta kita kalau kita tidak mengkikis atau mengkikis sedikit demi sedikit, maka dia akan naik menjadi yang dari kecil menjadi sedang. Nah, kalau dia sampai yang sudah menjadi pohon yang besar ini agak setengah mati, yaitu yang di mana pangkalan dosa. Oleh karena itu kita harus, sebelum dia sampai di pangkalan dosa ini, kita harus matikan
mematikan atau mengkikis supaya dia tidak bertumbuh lagi, supaya dia tidak bertumbuh. Makanya bukan supaya dia tidak bertumbuh lagi. Dia kan semakin kayak tanaman juga. Semakin kita disiram, dia semakin naik. Semakin kita disiram, kalau semakin kita tidak disiram, dia akan, artinya semakin kita tidak disiram, artinya kita tidak melakukan, maka dia akan merana, dan terakhir dia tidak mendapat nutrisi, akhirnya dia akan mati. Sedikit dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Jadi slide ini menjelaskan sebenarnya di Efesus 4 ya, 26-27 ya. Disebut apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berdosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi slide ini menggambarkan gini loh, ya, dosa atau kesalahan, penyimpangan, kemelesetan yang kita lakukan setiap hari itu ada penyebabnya. Jadi kenapa nggak hilang-hilang gitu ya? Ya, hilang karena ada akarnya. Ya, ini seperti ibarat tanaman ya. Tanaman kalau akarnya masih mendapat nutrisi, terus pohon itu dipangkas, dicabutin, bisa bertumbuh lagi nggak? Bisa. Wabi. Saya ada pohon ini ya, pohon belimbing ya di rumah itu ya. Itu sudah pernah digundulin gitu. Gundulin semua karena itu kan mengganggu gitu ya, gundulin itu. Tapi 3 bulan kemudian rimbun lagi gitu. Selalu begitu. Padahal nggak pernah kita urus istilahnya. Dan buahnya lebat lagi. Ya karena apa? Karena masih ada akar, bener nggak? Ada akar di dalamnya gitu yang kalau dikasih makanan ya itu akan menumbuhkan. Nah, akar ini disebut juga pangkalannya ya, foothold, standhold. Ya, jadi dosa itu juga kenapa dia muncul itu karena ada pangkalannya, ada akarnya. Ya. Nah, yang menarik di sini Pak Kofi di ayat 27 ini, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini bahasa aslinya, kesempatan itu topon. Topon itu foothold, landasan atau pangkalan. Jadi ayat ini bisa mengatakan jangan memberi pangkalan kepada iblis. Jangan memberi topon atau pangkalan atau landasan atau akar kepada iblis. Jadi iblis itu bekerja kalau kita punya pangkalan, punya punya titik tumpu gitu ya. Misalnya kalau kita masih punya pangkalan iri hati gitu ya, ini iblis bisa memanfaatkan ya untuk menumbuhkan pohon iri hati ini makin berkembang. Kalau kita masih punya eh, membuka celah ya, berbuat cabul ya, misalnya nonton film porno gitu ya, eh, sudah apa cukup rutin gitu misalnya. Ini ya dimanfaatkan oleh iblis untuk membangun pangkalan sehingga kalau ini nggak diselesaikan lama-lama tadi seperti kok Andri Mas Andri Yandri bilang akan makin besar nih dosanya ya kelihatan pohon dosanya akan kelihatan. Kalau pangkalannya masih ada, akarnya masih ada ya pohon dosanya makin gede. Jadi jangan apa teman-teman jangan hanya lihat di permukaannya ini suka menipu nih gitu ya. Misalnya walaupun ini kecil nih nggak kelihatan, tapi kalau di sini masih ada ya, masih ada pangkalan, masih ada ini ini nggak nunggu waktu aja nih dia akan berkembang lagi walaupun ini dipotong gitu ya, dihabisin kalau ininya belum dimatikan ya percuma, tetap akan muncul nanti akan muncul ya, tunggu tanggal mainnya, tunggu ada tekanan ke kita. Nah, inilah yang tadi disebut hidup dalam kekudusan, hidup dalam jalan kesempurnaan. Ini nih, kalau kita fokus di sini, memperhatikan diri kita, itu kita on the track, kita sedang dalam jalan kesempurnaan, jalan eh, i- kekudusan, ya, dikuduskan. Artinya kita mengalami proses kekudusan dengan kita mulai mematikan, ya, eh, nafsu-nafsu eh, di dalam diri kita, gitu ya. Ini yang berbahaya ini yang bahayanya itu kalau nggak kelihatan justru ya kecil nggak kelihatan tapi wah di dalamnya besar ya itu bahaya sekali. Jadi pangkalan dosa itu nama lain dari kodrat dosa atau dosa yang tersembunyi ya.
Ya, belum kelihatan wujudnya ya karena masih kecil, tapi suatu saat pasti akan besar. Oke, Pak Afid nangkap? Pak, boleh tanya Pak, Hmm. dosa itu ada sumbernya nggak Pak? Nah, dosa itu apa menurut Pak Afi itu? Yang Dosa disebut itu dosa. kan dosa itu kan kita melanggar perintah dari Bapak kita, ya kan Pak, Hmm. melanggar perintah-perintah Allah itu juga bisa disebut dosa. Ya kan, melakukan pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan juga bisa disebut dosa. Dalam arti kata ini Pak, saya pikir lu pangkalan dosa itu sumber dosa Pak. Maka saya tanya, dosa itu apakah ada sumbernya Pak? Begitu. Ya, arti dosa itu sebenarnya kemelesetan, ya, Betul, betul. Iya. meleset, jadi nggak tepat sasaran. Kenapa orang meleset? Sumbernya apa? Sumbernya waktu kejatuhan Adam dan Hawa, Pak, Pak Afi. Di situ Oh, itu sumbernya. pertama kali ya, pertama kali Iya, ya. Hmm. itu. Itu sumber awalnya di situ. Jadi menjalar semua. Artinya kebiasaan itu diturunkan gitu ya di DNA kita di tubuh. Tubuh kita loh, tubuh dosa nih. Ini kan ada DNA-nya kan. Betul, Ya, kalau betul. kita keturunan Adam ya kita punya nih ya terdistribusi ke sampai keturunan selanjutnya. Nah, perjuangan kita ya sekarang ini ya ini mengalahkan ini gitu, Pak Afi. Mematikan ini ya. Kalau nggak dimatikan wah bahaya, bisa menjerumuskan ya. Kalau nggak diwaspadai, wah berbahaya ini. Gitu. Jadi kita sebagai orang Kristen tuh lebih halus loh. Jadi nggak hanya ngurusin yang di depan yang kelihatan gitu loh. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan peraturan-peraturan. Walaupun ada orang kita ya nggak melanggar peraturan moral apa, hukum moral apa, tetap bisa meleset gitu ya. Kalau masih ada akar-akar ini, pangkalan-pangkalan ini harus dikikis sampai sehalus-halusnya supaya tidak bisa menumbuhkan pohon dosa itu ya. Kalau ngomong sumber itu ya kejatuhan itu ya. Jadi kita punya kecenderungan ini untuk meleset, untuk menyimpang. Justru Pak mentor kita kan banyak berbicara mengenai kodrat dosa kita yang dalam diri kita itu, Pak. Iya Nah, ya. kodrat dosa itu dikikis-kikis apakah bisa hilang sama sekali, Pak? Ya itu tugas kita selama hidup, Pak. Kodrat dosa ini kan pangkalan dosa atau kodrat dosa ini harus dimatikan. Ya. Makin lama makin banyak yang harus dimatikan ya supaya nggak berkembang lagi. Bisa sampai habis nggak? Ya harusnya bisa kalau karena kita ada apa? Karena ada anugerah Roh Kudus yang menerangi kita. Kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa. Ya tapi karena ada Roh Kudus ada meterai jaminan ya bahwa kita bisa sampai ke rumah Bapa. Ya kalau kita follow ini ya pasti bisa. Jawabannya pasti bisa di Eh, waktunya ya yang tiap orang beda. Seperti yang tadi Bapak kasih ilustrasi mengenai pegas itu, Pak ya. Pegas itu jadi harus apa lingkaran-lingkaran itu harus diputus, Pak. Jadi apa lama-lama kan kodrat dosa itu bisa hilang ya, Pak ya. Iya. Atau eh, apa tuh pegas pegas dosa itu harus ditarik Pak, ditarik sampai dia melar. Nah, itu kan berarti kan dia tidak ada kekuatan lagi tuh Pak. Kalau kalau pegas dosa itu kalau ditarik sampai panjang, dia nggak ada kekuatan lagi. Kalau setahu saya hukumnya begitu tuh Pak. Kalau pegas Ya. itu. Ya lilitannya dilonggarin tadi kan. Ah, benar, benar, Lilitannya Bapak. dilonggarin. Benar, benar. Kalau lilitannya dikurangin atau lilitan dilonggarin itu bisa mengurangi. Ah, kekuatannya sudah hilang tuh Ya. Pak. It- Sekian persen tuh. Betul. Dipanjangin, dilonggarin itu itu apa makna dari kata kudus tadi dipisahkan, dilonggarin itu kan dipisahkan, Oh, betul, betul, betul. Iya, betul. ya kan? Dilonggarin itu dipisahin gitu loh. Makin kita makin longgar terhadap dunia, Ya. makin pegas dosanya, makin hilang kekuatannya. Nanti ya apa kudus itu kan dipisahkan, ya. Hidup dalam kekudusan artinya kita hidup untuk memisahkan diri dari jalan dunia. Nah, kalau dalam ilustrasi pegas tadi dilonggarin seperti kata Pak
Pak Afi tadi, dilonggarin tuh, dikuduskan itu. Kita Betul, makin betul, Pak. dipisahkan. Betul. Iya, iya, iya. Oke, harap ya. Oke, mungkin nanti bisa direnungkan lagi ya. Pak Lepri, silakan. Udah cukup. Ya, apa? Tadi saya mau bilang bahwa ini bagus ditampilkan ulang karena nanti soal-soal dari mentor kita itu akan dimunculkan juga yang soal-soal ini. Kan ini kan pernah dikuiskan. Itu nanti akan dimunculkan ulang. Jadi ada bank soal yang sudah pernah soal-soal yang dulu itu akan dinaikkan ke permukaan gitu. Begitu Pak Anton. Jadi ada Ya, ya. akumulasi soal-soal yang sebelumnya itu. Jadi bagus juga nih dijelaskan dua topik tadi, pangkalan dosa sama pegas dosa. Iya. Oke, teman-teman. Jam sudah menunjukkan jam 10 lewat 7 menit, di Kupang udah jam 11. Malam ini karena topiknya menarik, jadi saking menariknya kuis kita tunda minggu depan ya. Ya, karena menarik bahannya, bahkan menarik ya karena kita sampai bahas pegas dosa dan apa tadi, pangkalan dosa kan enak. Tadi saya mikir pangkalan ojek, ternyata Yandri bilang pangkalan dosa. Gitu. Iya, saya sampai bikin saya sampai bikin itu Pak, foto kan, terus saya tulis di dada, jangan jadikan hatimu pangkalan iblis ya, pangkalan iblis ya. Sorry, jangan jadikan hatimu tempat parkir iblis. Itu ya, itu yang dari. Kalau dijadiin tempat parkir kan bahaya. Itu artinya kita pelihara kan. Nah, itu. Ya. Oke, Oke teman-teman, kita tutup pertemuan kita. Saya rasanya masih mau lanjut, tapi kita tutup dulu. Teman-teman yang mau ngobrol nanti silakan ya. Kita doa dulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau menyatakan bahwa kami berbahagia ketika kami mengetahui kebenaran-Mu. Karena dengan mengetahui kebenaran-Mu itu, kami semakin tahu diri kami semakin mengenal diri kami, dan kami tahu bagaimana kami harus melayani Engkau sebagai orang-orang yang sudah Engkau pilih di dalam hidup ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang hebat dan luar biasa yang sudah memilih kami, sehingga hari ini kami boleh mengenal Engkau, Bapa kami di surga, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus menjadi teladan yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih untuk materi malam hari ini. Kalau setiap kebenaran yang sudah kami belajar, meteraikan di dalam setiap hati kami, pikiran kami, untuk mendandani setiap manusia batinia kami, supaya kami sungguh-sungguh dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal sebagai umat pilihan-Mu ya Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa buat mentor kami, Bapak Anton. Tuhan, pakai lebih lagi, nyatakan setiap kebenaran firman-Mu, terus rindu Engkau sampaikan bagi setiap kami, agar kami yang menjadi murid di dalam discipleship Zoom ini, kami sungguh-sungguh terus dikuduskan melalui setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami terus dipersiapkan untuk masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau berkati hamba-Mu ini, mentor kami, apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya Engkau buat selalu berhasil dan beruntung. Engkau sertai langkah hidupnya, Engkau yang memberkati seluruh isi rumahnya, anak istri keluarganya, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa mengucap syukur. Saudara yang bersuka cita, bersama-sama kita katakan amin. 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 Terima Amin. kasih. Terima Terima kasih Pak Anton, kasih. terima kasih.